Kisah Nabi Yakub. Di dalam Islam, setiap kisah Nabi dan Rasul selalu dipenuhi dengan ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Dengan ujian dan cobaan itu, maka membuktikan bahwa Allah sangat sayang dan cinta kepada hambanya. Adanya cobaan dan ujian dalam kisah Nabi dan Rasul membuktikan juga bahwa Nabi dan Rasul dalam Islam selalu penuh dengan kesabaran dalam menjalani kehidupannya. Jika berbicara tentang kesabaran yang ada pada Nabi Rasul, sangatlah banyak. Dan salah satu Nabi yang memiliki kesabaran yang cukup tinggi adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kisah beliau menggambarkan sosok manusia yang tetap tabah walaupun sudah menghadapi berbagai macam cobaan. Salah satunya adalah mendapatkan perlakuan tidak baik dari kakaknya. Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang anak dari ayah bernama Nabi Ishak alaihissalam dan ibu yang bernama Rafiqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar yang bernama Ish. Oleh sebab itu, orang tua dari Nabi Yakub alaihissalam sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkannya seperti kakeknya, maka Nabi Ishak alaihissalam mulai memberikan pelajaran agama serta memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putra kembarnya. Beliau akan selalu mengusahakan dirinya untuk memberikan pelajaran agama dan nasihat kepada kedua putranya dalam kondisi apapun. Hal-hal yang selalu diajarkan adalah hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih tenang dan damai, sehingga harus menjauhi sifat iri, dengki, maksiat, dan permusuhan. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya selalu beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Namun, harapan dari Nabi Ishak alaihissalam untuk memiliki anak-anak yang taat untuk menjalankan perintah Allah ternyata tidak sesuai, karena putranya yang bernama Ish memiliki sifat yang tidak mengamalkan kebaikan, seperti iri, dengki, sombong, dan senang pamer. Akan tetapi, putra Nabi Ishak alaihissalam yang bernama Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya itu. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Yakub sangat mencerminkan kebaikan, seperti tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar ketika beranjak ke usia remaja. Yakub ini memiliki sifat mengalah dan kakaknya, Ish, selalu merasa paling benar serta tidak mau mengalah kepada adiknya walaupun sedang dalam keadaan bersalah. Yakub pun tak pernah melawan kakaknya dan ia tetap sabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar di kemudian hari. Nabi Ishak alaihissalam berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba Allah harus selalu melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, serta harus membantu fakir miskin. Hal itu harus dilakukan karena dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yakub menjawab nasihat itu dengan sopan, tetapi kakaknya Is tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun setelah mendengarkan nasihat dari ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam yang melihat respon dari putranya Ish hanya bisa tersenyum saja. Melihat sifat dan perilaku kedua putranya, Nabi Ishak dan istrinya mulai berpikir bahwa yang lebih pas untuk mewariskan ajaran agama Allah adalah Yakub. Hal ini dikarenakan Yakub mempunyai sifat-sifat yang sudah mencerminkan seseorang yang saleh dan setiap perbuatannya selalu terpuji. Sifat saleh dan perbuatan terpuji ini tak pernah dimiliki oleh Ish. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Ish dan Yakub semakin sering terjadi. Kakak dari Yakub selalu mengejek adiknya dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas ejekan itu dan selalu sabar ketika sedang diejek. Hingga pada suatu waktu, Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada Nabi Ishak alaihissalam bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Yakub, Ish mulai diberikan nasihat oleh Nabi Ishak alaihissalam.
Setelah melihat kebiasaan buruk Ish yang tak kunjung berubah, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Ish. Dengan menikah diharapkan sifat dan perilaku Ish dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ish pun menikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun, sifat dan perilaku Ish kepada Yakub tetap sama dan tidak berubah walaupun sudah hidup berumah tangga. Yakub yang menerima ejekan, hinaan, dan ancaman dari kakaknya mulai menceritakan hal ini kepada ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam, sang ayah yang mendengar cerita dari Nabi Yakub, mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang kumiliki, anakku. Dan aku berdoa, semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu, wahai anakku." Perjalanan menuju Ira. Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Ish tetap tidak menyukai Yakub dan selalu mengejek dan menganiaya Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Ishak alaihissalam berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara istrinya dengan tujuan agar Ish tidak bisa mengganggu, mengejek, dan menganiaya adiknya Yakub. Nabi Ishak alaihissalam mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syekh Labban yang merupakan saudara dari istrinya. Tempat tinggal dari Syekh Labban ini ada di Faddam A'ram ataupun Ira. Yakub adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tua. Yakub yang mendengar saran ini pun mengikuti arahan dari Nabi Ishak alaihissalam. Meskipun pindah ke Irak, tetapi orang tua dari Yakub selalu berpesan, "Semoga di sana kamu bisa belajar ilmu agama pada pamanmu." Selain itu, Nabi Ishak alaihissalam berpesan bahwa harus berhati-hati ketika menyusuri dari jalan menuju Irak. Setelah selesai salat subuh, Yakub mulai bergegas menuju Irak untuk tinggal di rumah paman, Syekh Labban, yang membawa bekal dan pakaian tidak begitu banyak serta diletakkan di dalam kantung. Orang tua dari Yakub pun mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah. Ketika berpamitan, Yakub diamanatkan oleh ayahnya agar memberikan surat kepada Syekh Labban. Perjalanan yang dilalui Yakub ini merupakan gurun pasir dan sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Yakub perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju ke Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. Ketika beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, maka Yakub mulai membuka perbekalannya dan memakannya. Yakub yang percaya bahwa bisa sampai ke Faddam A'ram atau Irak, berkat rasa percaya itulah muncul rasa sabar dan tabah bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan sahara yang luas merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah. Yakub yang mulai merasakan kalau dirinya sangat lelah, mulai mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat dan agar bisa tertidur pulas. Ketika tidur karena sangat lelah, Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar dan sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya ke Faddam A'ram. Di tengah perjalanan itu beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpinya tadi. Selang beberapa lama berpikir tentang arti dan makna dari mimpi itu, terdengar suara yang muncul di kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepadamu, Yakub. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Rasa lelah yang ada pada diri Nabi Yakub alaihissalam mulai menghilang setelah bermimpi memiliki kehidupan yang tentram dan damai dan menerima wahyu dari Allah. Tak hanya rasa lelah yang hilang, tetapi Nabi Yakub alaihissalam seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanan ke Irak. Tenaga yang seperti penuh kembali membuat Nabi Yakub alaihissalam berjalan dengan cepat agar sampai ke tempat tujuan sesegera mungkin. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub alaihissalam diantar oleh putri pamannya yang bernama Rahil, dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak segera diberikan kepada pamannya, Syekh Labban.
Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak alaihissalam untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun Syekh Laban memberikan syarat jika Nabi Yakub alaihissalam ingin menikahi salah satu putrinya. Syekh Laban menyampaikan syaratnya berupa harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun dan hal itu menjadi mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub alaihissalam menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila Nabi Yakub alaihissalam tidak menikahi kakaknya Laya terlebih dahulu. Pada saat itu hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dahulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Laban, Nabi Yakub alaihissalam pun menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh ayah dari Laya dan Rahil. Nabi Yakub berdoa kepada Allah untuk memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikah dengan putri Syekh Laban dapat terpenuhi. Setelah melewati ujian mengembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub alaihissalam menikahi putri dari Syekh Laban yang bernama Laya. Pernikahan putranya dengan putri dari Syekh Laban terdengar oleh Nabi Isa alaihissalam dan istrinya, dan mereka yang mendengar kabar itu merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, yaitu menikahi Laya, Nabi Yakub alaihissalam mulai mempersiapkan dirinya untuk melewati ujian kedua, yaitu mengembala kambing dan menikahi Rahil yang merupakan putri kedua dari Syekh Laban. Ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 4 orang istri. Kedua putri dari Syekh Laban yang sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub, dan mereka berdua saling bercerita tentang kebaikan sang suami ketika sang suami tidak berada di rumah. Mereka berdua yang sudah merasakan kebaikan dari Nabi Yakub alaihissalam ini sangat ingin untuk membalaskan kebaikan sang suami. Namun mereka belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalaskan kebaikannya itu. Setelah berpikir cukup panjang, Rahil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang memiliki wajah yang cantik. 2 pembantu itu bernama Balhah dan Dulfah. Laya dan Rahil akhirnya sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan kedua pembantu itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikannya kepada ayahnya Syekh Laban. Mendengar keinginan mereka berdua untuk menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan kedua pembantu putrinya, itu membuat Syekh Laban terkejut. Tapi setelah mendapatkan persetujuan dari Laya, Rahil dan Syekh Laban, Nabi Yakub alaihissalam menikah dengan kedua pembantunya. Setelah pernikahan itu berhasil, Laya dan Rahil merasa sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Syam'un, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Benyamin dan Yusuf. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Asyar. Istri keempat dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dan Naftali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.